Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada man fi ilmillah Salatin wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas terkait dengan nun sukun atau tanwin. Tapi kemarin hanya kita membahas terkait dengan izhar saja ya. Izhar atau idgham sudah? Idgham. Ini cuma izhar saja. Baik, hari ini kita lanjutkan di pembahasan. Baik, hari ini kita lanjutkan terkait dengan idgham. Bagian yang kedua, idgham atau idgham. Apa arti idgham? Memasukkan. Memasukkan beda dengan kata masuk. Kalau masuk berarti tidak perlu ada power yang membantu untuk masuk. Kalau memasukkan berarti harus ada subjek yang mendorong pekerjaannya dan juga ada objeknya yang akan dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Huruf ke dalam huruf satunya lagi. Nah, itu disebut dengan idgham. Adapun pembagian daripada idgham dibagi kepada berapa? Dua. Harusnya dilihat dari sisi mana. Nah, kalau ditanya idgham dibagi berapa? Seperti kemarin kita membahas izhar dibagi pada berapa? Kalau ditanya izhar dari nun sukun dibagi ke pada berapa? Dari segi nun sukun atau tanwin. Izhar hanya satu, izhar halqi. Kalau dari mim sukun ada berapa? Satu juga. Izhar apa? Nah, kemudian kemarin ada pembagian izhar mutlaq. Ada izhar riwayah. Nah, begitu juga idgham. Dilihat dari sisi mana. Nah, kalau yang faham tajwid harusnya nanti menjawab seperti itu. Kalau ditanya idgham dibagi berapa? Dua.
Dilihat dari sisi mana dulu? Apa dilihat dari ujung gunung, dari pantai kah? Nah, beda-beda. Idgham kalau dilihat dari sisi ada gunnahnya atau tidak ada gunnahnya, maka dibagi dua, yaitu bi gunnah dan bila gunnah. Idgham ketika dilihat dari sisi kesempurnaannya, maka dibagi kepada dua, idgham kamil dan idgham naqis. Kemudian dilihat dari sisi nun, dari sisi makhraj atau sifatul hurufnya, maka dibagi kepada tiga, mutaqarribain, mutajanisain, dan mutamathilain. Dilihat dari sisi nun sakinah, dari sisi sakinahnya, bukan sakinah mawaddah warahmah, dari sisi sakinahnya, maka dibagi kepada ada idgham syamsi, ya kemarin idgham qamari, sekarang idgham syamsi. Idgham syamsi, kemudian nanti ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Nanti kita bahas itu. Baik. Kita fokus dengan idgham yang ada pada nun sukun atau tanwin terlebih dahulu. Nah, idgham apa saja yang masuk di sini nanti kita lihat. Idgham dibagi secara dilihat dari gunnah atau tidaknya, maka sama-sama seperti yang telah kita ketahui dibagi kepada dua macam. Yang pertama idgham bi gunnah dan bila gunnah. Dari sisi gunnah atau tidaknya. Nah, yang pertama ada gunnah, yang kedua tidak ada gunnah. Yang pertama ada gunnah, yang kedua tanpa gunnah. Idgham yang ada gunnahnya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf bi gunnah. Ada berapa Pak? 4. Ya, waw, mim, dan nun. Maka idgham dibacakan dengan secara gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah suara yang keluar daripada khayshum. Ini khayshum. Sedangkan bila gunnah berarti tidak ada suara ketika melafalkan. Lafaz gunnah, lafaz idgham tidak ada gunnahnya. Artinya hanya suara dari lisan saja. Nah, huruf bila gunnah ada berapa? 2. Lam dan ra. Idgham bi gunnah ketika membacanya, apakah ada idgham? Di sini terbagi kepada dua. Baru kamil, kemudian naqis. Begitu juga bila gunnah. Sebentar. Nah,
Bigunah saja yang ada pembagian kamil dan naqis. Bila gunah tidak, afwan. Bigunah ada kamil dan naqis. Kapan dibaca idgham kamil dan kapan dibaca idgham naqis? Kamil itu apa artinya, Pak? Kamil itu artinya sempurna. Naqis artinya ya kurang atau tidak sempurna. Idgham kamil ketika nun sukun bertemu dengan huruf mim, nun, mim dan nun. Sedangkan idgham naqis ketika bertemu dengan ya dan waw. Kenapa mim dan nun masuk ke dalam idgham kamil? Karena ketika nun sukun bertemu dengan huruf khayshum itu sendiri, maka dia disebut dengan gunnah. Huruf-huruf gunnah itu sendiri yaitu mim dan nun. Mim dan nun. Ini huruf-huruf gunnah sendiri. Sedangkan ya dan waw bukan huruf gunnah. Lalu bagaimana bacanya? Cara membacanya adalah ketika nun sukun bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim. Contoh. Ada yang bisa memberikan contoh? Mim ba'di itu iklab. Ada? Oke. Saya berikan. Hudam min Rabbi. Hudam mir rabbihim. Hudam min, sampai di sini aja. Ini tanwin kemudian bertemu dengan mim. Hudam min. Perhatikan Pak, ada tasdidnya enggak? Ada? Di pertama. Aslinya nggak ada, Ustaz. Nah, nanti mungkin kita nggak ngeh selamanya. Ada? Nggak ada. Tergantung cetakan mana. Nggak ada? Nggak ada. Ya, itu mungkin sekarang tergantung cetakan mana ya. Harusnya kalau kita lihat dari kitab-kitab tajwid, syarahan daripada Imam Jazariyah itu disebutkan, syarahannya ya, di matanya nggak ada. Itu disebutkan kalau idgham kamil itu tandanya ada tasydid. Idgham kamil. Sedangkan idgham naqis itu tidak ada tasydid. Nah, jadi kalau huda min harusnya ada tasydid di atas mim. Nah, sedangkan idgham naqis, contohnya misalnya may ya'mal. Nah, ini langsung tidak ada tasydid di atas ya. May ya'mal. Baik. Tanbih yang perlu diperhatikan adalah ketika idgham bi gunnah atau bila gunnah mesti terjadi di akhir kalimat yang pertama dengan awal kalimat yang kedua. Artinya nun sukun atau tanwin pada akhir kalimat pertama bertemu dengan huruf idgham pada awal kalimat kedua. Syarat
yang harus diperhatikan. Ini. Kalau dia berada dalam satu kalimat, nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka itu bukan disebut dengan idgham, tapi disebut dengan izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Nah, apa contohnya? Seperti dunya, qinwa, sinwa, apa lagi Pak? Bunya, apa lagi Pak? Nah, di dalam Al-Quran kalau tidak salah hanya 4 atau 5. Itu saja. Nah, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Nun sukun berada pada ujung kalimat pertama dan ya sukun berada pada awal kalimat kedua. Ini baru dikatakan dengan idgham. Begitu juga saat kamil, tanwinnya berada pada awal kalimat, pada akhir kalimat pertama, dan mimnya berada pada awal kalimat kedua. Sampai di sini paham? Paham. Cara bacanya bagaimana? Oke. Apa bedanya cara membaca idgham kamil dengan idgham naqis? Sesuai dengan definisinya, idgham kamil adalah idgham yang apabila dibaca seakan-akan dia menjadi satu huruf atau memasukkan huruf ke dalam huruf yang kedua sehingga huruf yang pertama tidak kelihatan sama sekali, tidak terdengar sama sekali. Hudan min masih ada nunnya? Tidak. Ini walaupun tanwin, sebenarnya tanwin ini lahir daripada huruf nun. Ketika dia tidak ada mim, misalnya bacanya apa? Hudan. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam huruf idgham kamil, maka jadinya tidak ada nun sama sekali. Hudan mim masuk sempurna ke dalam huruf mim. Begitu juga nun. Min ni'matin, tulisannya min ni'matin, masuk ke dalam huruf nun, seakan-akan nun yang pertama dengan nun yang kedua sudah jadi satu huruf. Min ni'matin. Adapun kalau idgham naqis itu setengah-setengah. 50 masih di huruf yang pertama, 50 masuk ke huruf yang kedua, 2 kaki Pak. Nah, kayak partai-partai sekarang 2 kaki. Senggol itu. Nah, jadi huruf yang pertama itu masih ada makhrajnya sisa. Huruf yang kedua sudah masuk ke dalam makhraj yang kedua. Nah, contohnya misalnya may ya'mal. Ketika membaca may ya'mal, maka nun yang sifatnya khayshum masih terdengar. Jadi ada suara khayshum setengah, suara lisan setengah. May ya'mal, may ya'mal. Kalau bacanya may ya'mal, salah. Artinya itu full, pure dari lisan, tapi setengah dari khayshum, setengah dari lisan. Itu bacaan yang benar. May, dan sesuai dengan kaidah idgham, maka harus dipanjangkan, ditahan, paling tidak 2 harokat. May ya'mal. Begitu juga ketika bertemu dengan waw, miwaliyin, miwa, bukan miwa, ya, salah. Juga harus ditahan lebih paling minimal 2 harokat. Miwa, setengah dari khayshum, setengah dari lisan. Maksudnya tetap langsung masuk yang nunnya. Kalau miwa itu ada yang mim langsung ke wa-nya dengan dengung atau gimana? Nah, ya, oke. Miwa contohnya misalnya tulisannya adalah mungkin bisa dimasukkan proposal, kurang besar.
Mana Kak Yogi belum hadir. Oke, nanti kalau tempat pakai itu, pakai Proyektor itu yang saya pengen sebenarnya. Min waliyin. Jadi saya nggak capek-capek nulis lagi. Min waliyin. Nah, sebenarnya kalau dibaca secara izhar min waliyin, tapi kita masukkan dalam kaidah idgham bi gunnah. Jadi masukkan ke dalam huruf yang kedua sifat waw sudah ada. Ya. Jadi nun di sini adalah gunnahnya. Nah, miwah. Miwah. Miwaliyin. Begitu juga ya. Man ya'mal, bukan man ya'mal. Man ya'mal. 50% sifat yang pertama yaitu gunnah masih terdengar, dan 50%-nya sudah masuk ke dalam sifat huruf yang kedua ya, yaitu di lisan. Man ya'mal. Coba ya bedanya ya. Ini kan yang ini saya juga suka bingung dengan ini. Ya. Gini, misalkan tempat yang mana gitu ya. Ada yang gini kan niu ada yang gitu, ada yang niu langsung masuk wa-nya. Niu, ada yang niu gitu lambatin gitu. Miu cara membaca miu wa artinya bukan di miunya yang dipajak enggak. Miu wa langsung. Miu wa yang ada kita masukkan ke dalam gunnah atau ke dalam huruf yang kedua secara langsung. Tetapi ya, apa yang tinggal daripada huruf yang pertama, yang tinggalnya hanya gunnahnya. Miu dari huruf keluar suara khayshum itu gunnahnya, dan kita langsung masuk ke dalam sifat huruf yang kedua. Miwa. Begitu juga ya. Kita baca bareng-bareng. Miwaliyin. Miwaliyin. Man ya'mal. Ya, ini idgham naqis. Idgham kamil. Hudam min rabbihim. Hudam min rabbihim. Min ni'matin. Min ni'matin. Nah, itu bedanya. Kalau idgham kamil, kebanyakan mushaf menulisnya pakai tanda tasydid. Di atas mim, di atas nun. Sedangkan waw dan ya tidak ada tasydid sama sekali. Kalau idgham bila gunnah, nun sukun bertemu dengan lam dan ro. Adapun idgham bila gunnah sama sekali atau samsek ya, tidak ada gunnahnya. Jadi ketika membaca idgham bila gunnah, maka sama seperti membaca idhar jelas, dan dia masuk ke dalam kamil. Ini masuk ke dalam kamil, tidak ada nakisnya. Contohnya misalnya mir rabbihim, masih ada kedengaran huruf nun sukun? Tidak sama sekali. Mir rabbihim, dan juga diberikan tanda tasydid. Tulisannya mir rabbi. Nah, kebanyakan mir rabbihim. Juga kalau huruf lam contohnya apa? Yakullahu. Alif nun lam Allah. Bagus. Tapi yang lebih kita ambil yakullahu kufuwan ahad.
Yakun. Yakun ya. Walam yakun. Oh ya. Masya Allah. Lam yakun. Walam yakun lahu. Nah, walam yakun lahu. Walam yakul lahu dibacanya atau walam yakul lahu. Walam yakul lahu, bukan walam yakul la. Kulla tidak setengah-setengah, tapi full. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu harusnya diberikan tasydid. Tulisannya begini nggak Pak Sep? Al-Ikhlas. Pakai tasydid. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada di sini. Hah? Nggak ada tasydid. Mushafnya Pak Sep beli tasydid. Mungkin cintanya nggak cukup lagi Pak Sep. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada kita masuk ke dalam sesi ini. Bedanya sama yang ada tasdidnya karena emang tasdid bukan karena nun. Gimana? Yang karena emang tasdid itu bukan karena nun. Cara bedain bacanya gitu. Bukan karena Nun mati atau tanwin. Bukan karena nun mati atau tanwin. Misalkan yang waw tadi karena emang wawnya tasdid gitu. Ya, ada sebagian yang diberikan alamah, diberikan tanda tasydid khususnya karena pertemuan huruf dalam kaidah tajwid. Misalnya nih, yang nun sukun ini dalam kaidah tajwid. Nah, diberikan alamah tasydid. Tapi asalnya ketika lahu kita cari kamus di mana-mana lahu tidak ada tasydid. Nah, yang kedua tasydid memang dari huruf dari kalimahnya langsung. Artinya tasydid dari kalimah original. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau kalimah Arab yang original tidak ada pakai tasydid, kecuali dia sudah dirubah kalimahnya. Misalnya alama ya'lam, alima ya'lam, alima ya'lam itu asal kata alima, tidak ada tasydid. Tapi ketika dia artinya apa alima? Alima artinya mengajar. Ya, mengajar. Atau ya, mengajar. Nah, tetapi ketika seperti bahasa Indonesia ada orang yang memberi imbuhan kan, mengajarkan. Begitu juga al, ketika ditambah tasydid jadinya allama, yu'allimu, artinya mengajarkan. Berarti harus ada orang yang diajarkan dong. Nah, itu perubahan dari segi tasrifiyah. Nah, kalau nanti yang belajar tasrif pasti paham. Setiap ada perubahan daripada asal kata, ada yang pakai tasydid, ada yang tambahan ta, ada yang tambahan a. Misalnya ada yang a'lama. Ya, dari kasar asal katanya alama. A'lama atau 'allama entar menjadi ta'aliman, sudah jadi masdarnya, dan itu banyak di dalam kaidah bahasa Arab. Jadi begitu jawabannya Pak Ali. Ada dari kaidah tajwid muncul tasydid, ada yang memang dari asal katanya langsung. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain? Ustaz, kalau bedanya yang kamil sama yang nakis tadi, kalau yang kamil ini benar nggak Ustaz? Kalau yang kamil itu udah otomatis karena mim sama nun, mim itu kan bibirnya mingkem, Ya. pasti 100% lewat hidung kan. Jadi maksudnya kita udah nggak usah mikir, udah pasti benar gitu kan. Nah kalau yang nakis itu yang harus kita biasain gitu kan, karena kan hidung kebuka, mulut kebuka, jadi harus
Jangan sampai lewat hidung 100%, jangan lewat mulut 100%. Bagi dua gitu harus Betul. biasain gitu ya. Betul. Itu analoginya seperti itu. Jadi maksudnya ketika kamil dia otomatis karena sudah satu cerobong. Iya. Nah, jadi sifat hurufnya sama-sama keluar dari khaysyu. Nah, makanya dia kamil. Nah, artinya dari satu makhraj satu sifat. Contohnya juga kalau idgham kamil salah satunya kalau kita pretelin, kita breakdown lagi, maka di sini akan keluar idgham muta apa? Yang hurufnya sama. Mutasi lain, misal. Mutamasilain. Mutamasilain. Misalnya ta dengan ta atau da dengan da, ya hurufnya sama ya. Hurufnya sama. Juga huruf yang makhrajnya sama keluar. Idgham apa namanya? Tajanisai. Tajanisai juga masuk ke dalam kamil. Begitu. Jadi ada yang kalau kita breakdown lagi kamilnya ada beberapa keluar lagi juga. Nah nanti kalau ditanya idgham dibagi berapa? Lihat dulu Pak. Nah sekarang udah belajar nih. Kalau dulu idgham berapa? 2 langsung. Kalau sekarang itu jawaban pengajar sudah ini orang yang bisa ngajar. Idgham dibagi berapa? Lihat dulu dari sisi mana. Apa laut, apa gunung? Nah, gitu. Tantang balik. Karena idgham dari seginya, dari segi apapun maka dia akan keluar pembagiannya berbeda-beda. Baik, Allah a'lam. Ada lagi? Jadi baru idgham bisa terguna ya. Ya. Contoh aja. Kalau tidak kita langsung lanjutkan. Alhamdulillah hari ini ramai sekali ya. Alhamdulillah. Yang 17-an gak ada lagi 17-an. Selesai 17-an. Selesai 17-an kita masuk ke era baru. Ya. Kalau 17-an kita sekarang kayaknya meriahnya sekarang di Senayan ya. Karena semua pada lomba di situ saya lihat. Lomba, kalau dulu udah lomba tarik tambang, sekarang udah berkembang lomba tarik pagar. Iya. Silakan yang pertama saya panggil Pak Agus, silakan Pak Agus. Tadi saya lihat Sadat kayaknya nggak hadir ya? Masya Allah. Ada pulpen nggak ya? Gimana ini? Oh iya iya. Silakan. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Siratal mustaqim. Ahlan Pak Yudi. Siratal ladzina Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi jangan terlalu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Harusnya Pak Agus ini sudah hampir lulus insyaallah ya. Cuman kita murojaah beberapa kali pertemuan dulu biar lebih berkah, Fatihahnya banyak. Amin. Biar listnya juga banyak, bisa ngelewatin Pak Eja. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi. Jadi bingung manggilnya terlalu banyak. Oji. Pak Oji. Fadhil Pak Oji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Hayim tenggorokan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzi Siratal ladzina masih tebal Pak Oji. Keluarkan ujung lidahnya. Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lainnya sudah bagus Pak Oji, tinggal ujungnya saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus diganti doknya. Nah, ganti, bongkar, pasang balik. Nah, da-nya bukan do. Ghairil maghdu. Maghdu. Oji beli huruf lain. Bo, bukan da. Ghairil maghdu. Bo, bo, bo. Ghairil maghdu. Nah, ghairil maghdu. Bo, bo, bukan da. Coba kau nafaskan. Bo, bukan zo juga. Bo, bo, bo. Rasakan hurufnya kena awal apa pangkal lidah kena dengan geraham, boleh kanan boleh kiri. Bo, lagi. Bo, bo. Zo tapi hampir mendekati. Coba Bapak. Bo. Lagi. Lagi. Tebalkan. Bo. Tekan. Bo. Belum. Masih zo. Bo. Pak Uji nanti PR-nya. Bo nanti di mungkin
kita bisa belajar di luar nanti kalau ada kesempatan. Nah, atau bisa dilihat di YouTube bagaimana cara mengucapkan huruf do, tutorial do. Nah, gitu. Ya Pak Uji ya. Ya, cuman itu aja, tinggal yang lainnya ayat-ayat sebelumnya alhamdulillah sudah banyak yang dipoles. Nah, ibarat ini bengkel Al-Fatihah gitu kan. Jadi Al-Fatihahnya udah ambruk-ambruk, sekarang udah bagus. Jadi bisa dijual lagi di showroomnya Pak. Jazakallah. Tahu aja tuh jual motor. Ini mana tuh? Pak, ada yang buru-buru? Ya, silakan Pak. Untuk masuknya telat, restoran, nggak apa-apa deh. Silakan Pak. Hari ini Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sedikit saya koreksi. Ini tadi guna abi lahabin biwa. Kalau Pak Mamun tadi bacanya lahabiwa. Nah, gak ada suara khusyuknya. Lahabiwa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabiu, rasakan agak sedikit ada suara dengung. Lahabiu wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Wa tab. Nah, enggak. Itu qalqalah apa? Hah? Akbar. Akbar yang paling besar. Gimana cara baca? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan, artinya kayak kita tahan dipantul b. Nah, jadi lebih besar. Wa tab. Kalau misalnya kubro bedanya lahabin wa tab, langsung wa tab. Kalau akbar lahabin wa tab. Agak ditahan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi Pak, b. Nah, wa tab kayak knalpot ujung-ujungnya wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Enggak usah malu-malu Pak. Ini ibaratnya knalpot udah ngeband ujungnya keluarnya. Mana lagi jadinya? Kayak knalpot saya juga dong ya. Watab. Langsung aja watab. Enggak. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, belum. Watab. Jadi bukan pantulan bibir saja Pak Makmun, tapi suaranya juga yang dipantulkan. Yang dipantul bukan bibir tapi suara. Watab itu bibir. Watab. Tabbat yada. Bukan tabbat, tabbat. Tabbat Pak sama.
yada abi lahabin wa tab. Alhamdulillah. Lanjutkan. Kalau saya suruh ulang takut salah lagi. Lanjutkan. Udah lupa lagi. Ma'aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah itu enggak, itu kubro. Jadi bukan akbar lagi. Cukup sekali aja Pak, ketagihan pula. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung. Kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahabin wa imra'atuhu hammalatal katab. Hatab. Wa imra'atuhu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. An-Nasr. Iya, tadi udah 2 Pak. Oh iya. Dilanjutkan nanti surah An-Nasr besok. Insya Allah kalau Pak Amun hadir. Selanjutnya Pak Zulkifli, silakan Pak Zulkifli. Silakan Pak Zulkifli. An-Nas al-Falaq. Qul tidak qul 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 a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. min syarr ro tebal. Min syarril di situ ada 2 wajah bacaan Pak. Ada yang baca min syarril tipis ro-nya, ada yang bacanya tebal min syarril. Adapun kalau wajah bacaan hafaz dari riwayat Syatibiyah, Tariq Syatibiyah itu bacanya tebal. Min syarril bukan syarril. Tadi Pak Zul bacanya tipis. Min syarril. Coba dibaca tebal Pak. Min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri ghasiqin Syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati gunnah wa min syarrin
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah. Besok murojaah dulu al-falaq, baru lanjutkan al-ikhlas. Al-falaq, al-ikhlas. Khair baca. Barakallahu fiik. Ya, Bapak yang di belakang Pak Usman siapa namanya? Pak Dedi, ya, silakan Pak Dedi. Pak Dedi sudah pernah ikut kemarin ya? Satu kali. Ini kayaknya tasnya kemarin ya? Ya, belum ada. Belum ada? Belum ada. Ada yang baru, Pak. Ada yang baru. Oh, beliau nggak sini. Kebetulan lagi di sini. Oh, berarti nggak secara kontinu di sini ya Pak. Ya, silakan istifadah saja. Berarti walaupun nggak saya tulis nggak apa-apa ya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sebentar Pak. Ini suaranya agak dekat hidung atau memang suara murninya seperti itu Pak Teddy? Murninya seperti itu ya. Karena ada orang yang ketika ngomong kadang enggak khayshum, tapi ketika baca Quran khayshum gitu. Nah, itu kebiasaan yang harus diubah. Misalnya kalau ngomong biasa begini, tapi kalau pas baca auzubillah biar kayak kori-kori gitu. Nah, begitu. Jadi itu harus diubah. Coba Bapak tadi ulang tadi dari awal ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, dibaca secara pelan dulu. Kita belajar tahsin, jadi jangan buru-buru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama yang harus dikoreksi a dan u tidak boleh digabung. Enggak. A'udzu. Jadi perpisahan antara a dan huruf ain jelas. Kalau Pak Teddy tadi baca masih rancu kayak gabung a'udzu gitu. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mulut ketika membaca Allah tidak perlu monyong Pak Teddy. Kalau saya lihat tadi seperti ini. Kalau Pak Teddy baca. Nah, jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Nirrahim. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahan tawasud lam. Alhamdulillah. Tahan satu harokat. Tahan satu harokat. Alhamdu, hati-hati jangan sampai kepental. Itu enggak. Hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka agak sedikit ditekan. Iyyaka iya tahan. Jadi tahan kemudian tekan. Iyyaka terus lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Bukan si su. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Tahan satu harokat. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ulang siro. Siratal ladzina an'amta. Jangan langsung Pak. Kalau langsung akan ada pantulan seperti itu. An'amta. Ulang siro. Siratal ladzina an'amta. Tapi nggak boleh putus. An'amta nggak boleh. An'amta siro. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, Pak. Jadi Fatihahnya 1 sampai 4 sudah bagus. Alhamdulillah. Yang harus banyak diperbaiki masih dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Nanti kalau ada kesempatan kembali silakan hadir lagi Pak. Selama di sini mudah-mudahan bisa hadir. Insyaallah. Bisa gabung sama kita biar kita kecipratan berkahnya Pak Dedi juga. Barakallahu fikum. Bapak yang di belakang silakan. Silakan Pak. Bapak siapa namanya? Revi. Ini baru juga sudah pernah? Baru. Ikut Pak. Ya. Sya, bukan sa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke. Sya-nya sudah bagus, tinggal to bukan syaito, tidak. To tidak ada desis kecuali huruf ta, ya. Tapi kalau to tidak ada keluar desis. Syaito, bukan syaito, enggak. Syaito, enggak. Syaito. Coba diulang. Masih keluar Bapak Revi masih mengucapkan syaito. A'udzu. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
masih baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai kepental-pental enggak. Enggak. Rabbil enggak. Makanya tahan satu harokat tahan dulu. Alhamdulillahi rabbil gitu. Masih masih tahan panjangin dulu satu harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal PR-nya bil. Rabbil alamin. Rabbil tahan lagi sama kayak Alhamdulillahi rabbil alamin. masih kedengaran sedikit pantulannya. Diulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya sudah bagus, tinggal bilnya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil tahan lagi. Rabbil alamin. Nah seperti itu. Ulang Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. ulang Alhamdulillahi rabbil alamin. masih ulang kayak awal lagi. Coba diulang lagi. Tahan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil Rabbil alamin. masih tidak ada yang ditahan. Rabbil panjangin Pak. Rabbil satu harokat. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Pak Revi nanti kalau ada kesempatan, tinggal di mana Pak? Oh, kasih. Akhir. Nanti kapan main kesini lagi? Insya Allah silakan gabung bersama kita. Al-Fatihahnya dari 1 sampai 2 alhamdulillah sudah. Tapi selanjutnya masih banyak yang harus kita perbaiki Pak. Gitu Pak Revi. Ya, baik, barakallahu fikum. Yang di sampingnya silakan Bapak siapa? Langsung. Pak Reza. Pak Reza Sani. Ini Reza kedua. Itu Reza awal, ini Reza Sani. Pernah ikut ya kemarin ya? Pernah ikut sekali ya. Tinggal di mana Pak Reza? Depok. Oh iya Depok. Silakan. Lagi mabit, lagi apa namanya? Lagi safar ya. Iya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Roknya kembali lagi Pak Reza. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rok tebal itu tidak terdengar getaran, cuma sekali aja. Rok. Enggak yang ro itu sudah berapa banyak getaran. Alhamdulillahi rabbil Masih tipis itu. Rob bukan rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih tipis. Rabb Alhamdulillahi
Rabbil Masih tipis. Hi rabbil ro ro ri. Nah, itu baru tipis, benar. Ru kayak orang Inggris bilang R. Kalau orang Inggris kan gitu ya. Pak Reza ini kayak orang bule juga nih. Hi rabbil Silakan Pak Reza, bilang juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah mulai ada perubahan. Lanjut Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini bagus oroknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya seperti itu robbilnya. Lanjut Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, nah jangan sampai jadi tebal karena so. Nah tidak berdosa, jangan sampai dia terikut dengan so. Nasi. Tadi apa? Ihdinas siro. Jangan ihdinas siro. Naknya tipis harusnya. Ihdina os baru. Itu kalau dibacakan pelan. Ihdina as-si gitu. Ihdina siro. Silakan Pak Reza. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal Siro tipiskan ini. Si. Sirat. Kalau baca harokatnya di bawah, berarti mulutnya Pak tipis, mulutnya terpecah. Si. Begitu. Enggak siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kurang panjang aja. Waladdallin. Amin. Oke, Pak Reza, alhamdulillah. Sebenarnya kalau rajin ikut nanti beberapa pertemuan, insya Allah cepat lulusnya karena basicnya sudah bagus. Barakallahu fikum. Silakan Pak Wahyu. Baru balik dari Cirebon Pak Wahyu. Nah, nggak kelihatan. Ada. Mobilnya maksudnya. Surat Al-Falaq Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq dulu ya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Langsung ikhlas. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Gak boleh putus Pak. Kalau mau disambung, lam yalid wa lam yulad.
situ nggak ada wakof ya. Lam yalid. Ada wakof nggak? Nggak ada. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah dilanjutkan surah Al-Lahab. Oh, ini sudah ngisi listnya belum? Nama? Udah. Belum. Udah. Alhamdulillah. Nggak sadar. Beda sih. Sadar yang belum. Sadar. Marzuki ya. Marzuki nyaman. Sadar apa namanya Pak? Sadar bin Marzuk. Marzuki. Tanya Pak Sadar, tanya Sadar. Pak Marzuki, tanya Pak Marzuki. Tenang. Kayak bunda. Silakan Pak Heri. Allah Pak Heri. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebentar afwan Pak. Sebentar ya. Saya balas WA sebentar. Heri. Yang nyamannya duduk ya. Santai aja. Santai aja. Ngopi dulu. Belum. Oh iya. Kita ada ngopi. Jangan tegas. Silakan Pak. Enggak mau angkat. Nah, gitu. Kalau di sini kita majelis santai. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal Si tidak perlu. Kalau Pak Heri baca bibirnya masih ada gerakan. Ingat saya katakan kalau membaca huruf so tidak ada hubungannya dengan bibir. Ihdinas si. Nah, ya. Nah, ya. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Heri ini beberapa pertemuan lagi insyaallah bisa dilanjutkan langsung ke juz 32. Jadi kita ulang dulu beberapa kali ya. Tafarukan sama Al-Fatihah. Jazakumullah khair Pak Heri. Barakallahu. Alhamdulillah. Pak Mukhtar silakan Pak Mukhtar. Assalam. Ya Pak Mukhtar. Bismillah. A'udzubillah. Mana mau buru-buru?
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, hi-nya jangan dibuang Pak Mukhtar. A'udzu billahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nirrajim. Nirrajim. Ulang sekali lagi. A'udzu. A'udzu billahi minas Hi-nya hilang lagi. A'udzu billahi Enggak, jangan dipanjangin. A'udzu billahi minasy langsung. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke, Pak Mukhtar baca barengan saya ya. Ya. Oke, barengan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Pak baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nirrajim. Nirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Pak Mukhtar. A'udzu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Ra. Ar-Rahman. Ar-Ra. Ar-Rahman. Tahan dulu. Ar-Rahmanirrahim. Kayak baca bismillah Pak Mukhtar. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanirrahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Nir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanirrahim. Enggak nir-rahim, enggak. Nir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Ni-nya gabung dengan R. Nir-Rahim. Nirrahim. Nah, seperti itu. Ar-Rahman. Rahmanirrahim. Bagus. Ulang sekali lagi. Ar-Rahman. Ar-Ra juga sama. A dengan Ro gabung. Ar-Rahmanirrahim. Lanjut. Bismillah. Malik yaum. Malik. Maliki yaumiddin. Middin. Middin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Ghairil. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pak Mukhtar, semoga bisa ikut terus ya Mukhtar ya, jangan libur-libur ya. Ya. Barakallahu fiikum Pak Mukhtar. Waalaikumsalam. Doain saya ya Pak Mukhtar ya. Doain kita semua ya. Makbul insyaallah doanya. Ya Pak Sulaiman, silakan Pak Sulaiman. Foto Pak Sulaiman. Ayo Sulaiman. Iya. Kadang-kadang itu ya kampung. Astagfirullahaladzim.
Silakan langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Nah, di situ nggak ada tasydid di atas kaf. Maliki yaum. Maliki yaumiddin. Min di atas da ada tasydid. Min din. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung bo-nya langsung keluar, Pak. Enggak waladdo, langsung waladdo, hurufnya tebal. Waladdo, jangan dilembutin. Itu huruf bo ini orangnya kalau dijadikan orang kekar, besar, kuat. Jadi kalau dilembutin gak cocok. Waladdo gak cocok. Jadi langsung waladdo. Nah, karena dia kekar, kalau hurufnya tebal, bacanya juga dibaca tebal. Waladdallin. Waladdallin. Tahan sedikit lam, karena lam bertasydid. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Amin. Itu PR-nya sedikit lagi, Pak. Oke. Barakallahu fiikum. Jazakallah. Sama-sama, Pak Sulaiman. Astagfirullah. Ya, silakan Pak. Apa Arif, silakan Pak Arif. Sulaiman, do itu kekar. Wah, Iya. jangan lembutin. Masa bentar aja tuh kayak dibayar. Anda tanganmu udah kotor nih. Silakan Pak Arif. Al-alaq langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا Waqaf. Kalla. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه wasjud waqtarib. Bagusnya diwasal juga boleh. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Diulang sekali. Wasal aja wasal. Kalla la tuti'hu wasjud Kenapa? waqtarib. Oh, yang berhenti. Barakallahu fiikum. Dilanjutkan surah At-Tin. At-Tin, baik. Allah. Silakan Pak Al-Abi Yudi, silakan. Ya, sorry. Ulang nama Ustaz. Surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kafarashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, lanjutkan surah Al-Adiyah. Pertemuan selanjutnya ya. Oh ya. Bagi Yudi mau digas sampai An-Naba'un jadi. Begini, afwan nih. Saya baru dapat kabar istri saya kayaknya harus bawa check up ke rumah sakit karena dari semalam kurang sehat. Makanya saya mohon ridho hari ini yang tidak dapat setoran 2 kali besok. Besok 2 kali. Artinya besok hari Minggu mudah-mudahan
nggak ada halangan bisa di store langsung 2 surah. 3. Nah, kalau yang 3 surah, ada yang Al-Fatihah yang masih belum. Ada Pak. Pak Riki, siapa lagi yang belum Al-Fatihah? Pak Riki udah. Pak Riki. Ya, yang belum setoran hari ini Al-Fatihah. Pak Tono sama Pak Riki yang tinggal ya. Kalau yang lain sudah langsung semua juz amma ya. Ya, khair. Pak Tono, Pak Riki, afwan, insyaallah besok ya. Pak Riki bisa ya, Pak Tono, besok bisa ya. Besok saya pulang kampung ke. Oh, ya udah Pak Tono silakan satu lagi. Bisa aja nih. Ah, bisa. Iya. Afwan nih, mohon ridhonya, mohon dimaklumi ya. Jangan sampai saya juga tanggung jawab besok saya memutuskan harapan orang lain. Barang siapa yang memutuskan harapan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan harapannya di hari kiamat. Itu hadis Rasulullah, hadis sahih. Apa nih? Nah, mohon kesembuhannya juga untuk saya. Baik, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka